Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan penjelasan saya tentang kategori kata ya. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai nomina, pronomina dan verba. Ya. Nah sekarang kita lihat kata sifat. Kata sifat atau nama lainnya adalah adjektiva. Nah, kata sifat itu dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Sesuatu di sini ya bisa berupa orang, binatang atau benda. Kemudian umumnya dia itu posisinya sebagai predikat. Umumnya, tapi tidak semua ya. Makanya kita menggunakan kata umumnya. Jadi ada benda yang memiliki sifat. Nah, sifat dari benda inilah yang kemudian disebut kata sifat. Nah, kita lihat cirinya. Yang pertama, dia dapat bergabung dengan partikel tidak. Artinya dia bisa disertai oleh kata tidak. Dapat dinegasikan dengan kata tidak. Nah, kemudian dapat mendampingi nomina. Jadi nomina dan adjektiva ini bisa saling berdampingan. Nah, itu ya. Kemudian dapat didampingi partikel lebih, sangat, paling, agak, dan sekali. Jadi kalau bisa menggunakan partikel-partikel ini berarti kata tersebut adalah kata sifat. Nah, kemudian dapat diberi awalan ter atau se ditambah dengan reduplikasi ditambah dengan nya. Kemudian dibentuk menjadi nomina dengan konfiks kean seperti keadilan, kehalusan. Kemudian mempunyai ciri-ciri morfologis seperti honorer, kemudian if sensitif, i alami. Jadi kalau ada if sensitif, alami ini adalah kata sifat. Kita lihat contoh ya. Ini untuk ciri yang pertama ini tadi. Umumnya dapat bergabung dengan partikel tidak, misalnya sakit. Tidak sakit. Oh, berarti sakit ini kata sifat. Nah, kemudian dapat diberi awalan ter, misalnya sakit tersakit, bisa. Oh, berarti itu juga kata sifat. Kemudian lemah, ya, dapat dibentuk menjadi nomina dengan konfiks kean, misalnya lemah dilekati kean, kan membentuk nomina ini. Berarti lemah ini adalah kata sifat. Halus juga kata sifat karena bisa dilekati oleh kean. Nah, kemudian dingin bisa didampingi oleh kata sangat dingin, ya, sangat ini ya, sangat dingin. Oh, berarti dingin itu adalah kata sifat. Nah, kemudian dia mendampingi nomina, ini dia, mendampingi nomina. Ini nomina, jadi bisa didampingi oleh kata sifat. Kopi dingin. Jadi dingin ini adalah kata sifat karena dia dapat mendampingi nomina, kan? Sifat nomina, tentu dia bisa mendampingi nomina, tentu. Nah, kemudian selemah-lemahnya, ini dia maksudnya. Tambah reduplikasi tambahnya, ini dia. Lemah ini reduplikasi dilekati gabungan imbuhan se dan nya. Jadi kalau bisa dilekati se dan nya berarti lemah ini atau lemah berarti kata sifat. Nah jadi itu adalah ciri kata sifat ya. Kemudian maaf, ini bukan ya, ini bukan kata sifat, tidak masuk ini. Ya. Kita lihat berikutnya jenisnya. Jenisnya kalau dari segi bentuk ada yang dasar, kemudian ada yang turunan. Kalau dasar ya sudah pastilah ya, dia itu tidak mengalami proses morfologis. Dia hanya berupa morfofonemik. Maksud saya dia hanya berupa monomorfemik. Pembagiannya? Yang pertama, ada adjektiva dasar yang dapat diuji dengan sangat dan lebih. Misalnya adil, sangat adil, cemas, sangat cemas, dan seterusnya. Kemudian ada yang tidak dapat diuji dengan sangat atau lebih. Misalnya ganda, genap, langsung, musnah. Ini tidak bisa diuji dia dengan kata sangat dan lebih. Tetapi tetap ini termasuk ke dalam
kata sifat. Nah, mengapa? Walaupun mungkin tidak bisa diuji dengan sangat dan lebih, tapi bisa masuk ciri-ciri yang lain di sini. Misalnya tidak genap, misalnya ya, tidak ganda, tidak genap. Nah, itu ya, tidak musnah. Ya. Jadi itu berarti kata sifat. Turunan, kalau turunan ya ada yang berafiks, ada yang reduplikasi, ada yang berafiks ke, lalu ada reduplikasi ditambahkan an. Kemudian ada yang berafiks i. Afiks i, lalu ada yang berasal dari berbagai kelas kata. Kalau yang berafiks itu terhormat. Nah. Terhormat ini dia adalah kata sifat. Ya, jadi sifat turunan terhormat. Kemudian berduplikasi, misalnya elok-elok, mudah-mudah, ini kan berduplikasi. Adjektiva yang dalam bentuk kata ulang. Kemudian adjektiva yang dalam bentuk kata ulang tapi dilekati imbuhan ke an. Misalnya ini, ke Belanda-Belandaan. Belanda ini adalah kata ulang, dilekati ke an berarti ke Belanda-Belandaan. Artinya dia bersifat seperti Belanda. Nah, itu juga termasuk dalam kata sifat. Berikutnya, berafiks i ini biasanya pada akhiran asing ya. Iyah misalnya ini alami ya, alam ini adalah nomina dilekati i jadinya alami. Itu sifat. Kemudian kalau yang berasal dari berbagai kelas kata, misalnya ini, ada adjektiva deverbalisasi, denominalisasi, deadverbialisasi. Konsepnya sama seperti dengan nomina tadi. Dengan nomina dan verba, sama penjelasannya. Misalnya ini, deverbalisasi. Itu artinya adalah bahwa adjektiva itu dibentuk dari verba, kata benda, kata kerja. Pertama dia kata kerja, tapi ketika dia itu dilekati, pertama dia itu merupakan kata kerja, tetapi karena dia mengalami proses deverbalisasi sehingga jadilah dia kata sifat. Meluap misalnya, meluap ini bukan kata kerja ini walaupun ada imbuhan me di sini. Terbuka juga bukan kata kerja. Nah, ya, jadi ini menyatakan sifat terbuka. Nah, ya, misalnya kegiatan seminar ini terbuka untuk umum. Terbuka di situ bukan kata sifat, melainkan terbuka di situ bukan kata kerja, maaf, melainkan dia itu kata sifat. Karena sifatnya terbuka sifatnya. Nah, begitu juga denominalisasi ya, berarti ini adjektiva yang berasal dari kata benda. Mula-mula dia kata benda atau nomina, lalu kemudian menjadi adjektiva dan seterusnya ya. Kita lihat berikutnya, jenis berikutnya adalah kata sapaan. Namanya kata sapaan, berarti dipakai dia itu untuk menyapa, menegur atau menyebut orang kedua atau orang yang diajak bicara. Kata sapaan ini dia tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, tetapi dia menggunakan kata-kata dari perbendaharaan kata nama diri dan nama kekerabatan. Kalau nama diri ini dia Mir Ma'il. Mir Ma'il, jadi dia dipakai untuk menyapa. Mir, kamu mau kemana Mir? Nah, itu kan nama diri. Nah, ada juga yang bukan nama diri ya, ini dia ya. Pak Nak, ini bukan nama diri, tapi ini kan nama kekerabatan. Cuma dipakai untuk menyapa. Jadi setiap kata yang dipakai untuk menyapa berarti dia kata sapaan. Jadi pembagiannya ada yang dari nama diri, ada yang dari nama kekerabatan. Yang keenam, ada kata penunjuk. Kata penunjuk atau istilah lainnya demonstrativa. Nah, kata penunjuk ini ya, kata penunjuk ini pertama dia menunjuk sesuatu baik itu di dalam maupun itu di luar teks. Nah, ini yang tadi kita bicarakan ya, antecedent. Lalu penekanan terhadap bagian kalimat yang akan ditekankan. Nah, ini penjelasan tentang kata penunjuk. Kita lihat jenisnya ya. Kalau berdasarkan bentuk ada yang dasar.
itu ini. Ini dia belum mengalami proses morfologis. Lalu ada turunan juga. Ada dua pembagiannya, ada intratekstual dan ada ekstratekstual. Nah, kalau intratekstual seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, mengenai pronomina. Nah, ini juga tidak jauh beda. Intratekstual artinya menunjuk sesuatu di dalam wacana, di dalam teks. Nah, itu namanya intratekstual. Jadi menunjukkan sesuatu di dalam wacana atau di dalam teks, dan dia bersifat ekstra kalimat. Ekstra kalimat ini artinya adalah antar kalimat, hubungannya itu antar kalimat. Ini contoh. Hal itu menjelaskan bahwa ini pembagiannya ya. Ada anaforis, ada kataforis. Tadi sudah saya jelaskan di atas mengenai dua hal ini. Kalau anaforis menggunakan itu, begitu, demikian, sekian, sebegitu, sedemikian. Ini semuanya ini turunan ini. Nah, karena sudah mengalami proses morfologis. Kita lihat hal itu menjelaskan bahwa pencabulan harus dihukum berat. Ini namanya intratekstual. Ya, jadi menunjuk sesuatu yang terdapat di dalam teks. Artinya sebelum kalimat ini ada kalimat yang lain sebelumnya. Makanya digunakan itu. Itu menunjuk kepada pada kalimat lain sebelum kalimat ini. Itu maksudnya. Sedangkan kataforis ini begini berikut sebagai berikut. Nah, sebagai berikut. Perihal ini akan dijelaskan sebagai berikut. Sebagai berikut ini nanti ada rincian di bawah. Nah, rincian di bawah, ya, ini namanya kataforis. Kemudian ekstra tekstual ini menunjuk keluar teks. Keluar teks. Sini, situ, sana, di sana. Berarti yang benda yang di sana itu bukan ada di dalam teks, tapi dia itu ada di luar teks. Kita lihat yang ketujuh, kata bilangan atau numeralia. Nah, kalau kata bilangan berarti itu berhubungan dengan angka-angka atau yang sejenis dengannya. Nah, ini dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, atau benda. Kita lihat ciri ya. Pertama, dia itu ya. Apa ciri numeralia? Pertama, dia mendampingi nomina dalam kalimat. Ini konstruksi sintaksis ini maksudnya dalam kalimat. Mendampingi nomina dalam kalimat. Seperti adjektiva tadi ya, dia mendampingi nomina juga. Kopi dingin misalnya. Dingin adalah adjektiva mendampingi nomina. Ini juga sama. Nomina ini juga numeralia ini dia juga mendampingi nomina di dalam kalimat. Kemudian berpotensi untuk mendampingi numeralia lain. Ya, berpotensi untuk mendampingi kata bilangan yang lain. Kemudian tidak dapat didampingi oleh kata tidak. Dan aspektualitas seperti sekali, sangat, niat. Tidak bisa. Ini contoh. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini numeralia ya, angka. Saya rasa jelas ya yang berkaitan dengan angka itu numeralia. Nah, jenisnya. Kalau berdasarkan bentuk. Ya, kita lihat dulu jenisnya. Yang pertama, kalau dilihat berdasarkan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk, yang pertama ada numeralia takrif. Ya, numeralia takrif. Ya, apa itu numeralia takrif? Kalau yang takrif itu dia menyatakan jumlah tentu. Jelas. Misalnya bila pembagiannya ada 3, ada yang utama, tingkat, dan kolektif. Kalau utama nanti ada pembagian lagi penuh, pecahan, gugus. 1, 2, 10.000. Ini kan jumlah yang tentu kan. 2/3, 1/4. Ini kan jumlah yang tentu juga. Lusin sama dengan 12 gross. Ini gugus. Ya. Numeralia tingkat, kedua, ketiga. Kalau kolektif, kedua orang itu adalah teman saya. Kedua orang itu. Kalau kolektif ini. Kolektif itu artinya kumpulan. Jadi kedua itu kan kumpulan. Kemudian numeralia takrif. Ya, numeralia takrif ini tak takrif ya. Tak takrif ini ya kebalikan dari ini ya. Jadi dia yang menyatakan jumlah tak tentu, misalnya beberapa. Kalau beberapa kan tidak jelas berapa. Berbagai tidak jelas berapa. Tiap-tiap juga tidak jelas. Jadi ini disebut sebagai numeralia tak tentu. Ya.
Kita lihat berikutnya adalah kata penyangkal. Kata penyangkal ini kata digunakan untuk menyangkal atau mengingkari terjadinya suatu peristiwa atau adanya suatu hal. Dalam bahasa Indonesia ditandai oleh penggunaan kata tidak, tiada, bukan, tanpa. Nah, ini negasi ya, negatif ya. Misalnya saya tidak mengambil bukumu. Nah, ini kan penyangkal namanya. Kita lihat berikutnya kata depan atau preposisi. Preposisi. Bahasa kita itu ada preposisi, tapi kalau bahasa asing seperti bahasa Jepang ada lagi yang namanya posposisi. Mengapa namanya preposisi? Karena memang kata itu dia berada di depan, makanya disebut sebagai preposisi atau kata depan. Ini contoh ya. Nah, ini kata-kata ini di muka selain daripada ini nanti di depan. Misalnya secara sempurna, ini kan secara di depan ya, sebelum kata sempurna. Makanya dia disebut sebagai kata depan. Nah, dia posisinya di depan, terutama nomina, di depan nomina sehingga membentuk frase exosentris direktif. Nanti kalian akan belajar ini juga nanti di sintaksis. Jadi dia membentuk frase exosentris direktif. Preposisi dasar, pembagiannya itu ada yang namanya preposisi dasar, dia berupa kata-kata berupa dasar belum mengalami proses morfologis. Lalu turunan itu sudah bergabung dengan preposisi yang lain ya, atau kata yang lain. Ini contoh turunan, dia sudah lebih dari satu. Lalu yang berasal dari kategori lain, misalnya sepanjang, maksudnya berasal dari kelas kata lain, sepanjang. Sepanjang ini juga preposisi, dasarnya ini panjang kata sifat. Tapi begitu dia dilekati se jadinya sepanjang, maka ini adalah preposisi. Semenjak juga begitu. Sesuai, mengingat, melalui, ini kan kelas kata yang lain ya. Lalu bukan kelas kata lain, ingat kelas kata lain, tapi ini tetap disebut preposisi. Kemudian kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi itu dia namanya kan penghubung. Berarti dia itu menghubungkan antara satu konstruksi dengan konstruksi yang lain. Artinya antara satu satuan lingual dengan satuan lingual yang lain. Atau antara satu frase dan frase yang lain. Atau juga bisa berupa antar kalimat. Bisa juga. Nah, dia juga meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaktis, menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setara atau tidak setara. Ini dia. Dia pergi karena saya. Jadi ada kata saya, dia pergi. Nah, dua bentuk ini dihubungkan oleh karena. Makanya dia disebut sebagai kata penghubung. Jenisnya, kalau kita perhatikan jenisnya, yang pertama ada yang namanya intrakalimat, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat ini dia dipakai di dalam sebuah kalimat. Intra ini in dalam. Berarti dia dipakai di dalam sebuah kalimat. Menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, atau klosa dengan klosa. Ini dia. Dan karena, kecuali, lalu, lantas, maka, hingga, tetapi. Ini menghubungkan, ini dipakai di dalam sebuah kalimat. Tapi kalau dipakai antar kalimat namanya ekstra tekstual. Antar kalimat. Alkisah, adapun, mengenai. Maksud antar kalimat itu begini. Maksud antar kalimat ya. Kita lihat maksud antar kalimat. Dia tidak kuliah lagi. Namun tetap. Nah, ini contoh ya. Ini kan kalimat pertama, ini adalah kalimat yang kedua. Antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ini kan dua kalimat ini, tandanya dipisahkan oleh titik kan. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat kedua dihubungkan oleh ini. Nah, inilah namanya ekstra tekstual. Jadi menghubungkan antara kalimat. Kita lihat jenis kata yang berikutnya adalah kata penghubung sudah tadi ya, kata penghubung kategori.
Ya, jadi kata penghubung itu ada pembagiannya. Yang pertama dia itu ada yang dasar. Dasar ya. Kalau dasar itu ya tadi sudah panjang lebar saya jelaskan di atas, sama konsepnya sama. Oh ya maaf, ini bukan kata penghubung ya, tapi ini kata keterangan. Nah ya, kata keterangan atau nama lainnya adalah adverbia. Nah, ya, adverbia. Nah, adverbia ini dia mendampingi adjektiva, numeralia, dan preposisi. Ya, pendampingan ya, mendampingi. Lalu pembagiannya ada yang dasar, turunan, kemudian gabungan, kategori lain, dan pronomina, kemudian di verbal gabungan, di adjektiva gabungan, kemudian gabungan proses. Ini pembagiannya. Kalau turunan ini artinya dia bukan lagi dalam bentuk dasar. Misalnya jangan-jangan, mula-mula, benar-benar. Ya. Kemudian kalau bergabung dengan kategori lain masuk dan pronomina, misalnya ini agak ini kategori lainnya ini adalah pronomina. Nah, ya. Kemudian di verbal gabungan ini sama ya, kata dasarnya adalah verba. Dasarnya adalah verba, ini dia mau tidak mau, ini kan gabungan antara suatu kata dan kata yang lain. Mau tidak mau, masih mau juga. Ini kan beda-beda dia. Ini mau tidak mau, masih mau juga. Ini adverbia di verbal gabungan. Lalu de adjektiva gabungan. Nah, ini sama. Ada adjektiva. Kemudian ada juga yang bentuk pengingkaran ya, tidak di sini di gabungan. Kemudian gabungan proses, misalnya sebaiknya, sedapnya, secepat-cepatnya, ini proses. Kalau menggunakan kata ini, se-nya ini berarti dia ini adalah adverbia. Oke. Lalu ada kata tanya atau interrogativa. Ini dia menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara. Itu namanya interrogativa. Misalnya ini ya, ada kalau pembagiannya ada dasar, turunan, dan terikat. Kalau dasar ini apa, kapan, mana. Kalau turunan bagaimana, gabungan antara kata bagai dan mana. Berapakah, gabungan antara berapa dan kah. Lalu interrogativa terikat, kah dan tak. Oke. Kemudian ada yang namanya kata seru. Istilah lainnya adalah interjeksi. Nah, interjeksi ini dia mengungkapkan perasaan pembicara dan secara semantis itu artinya makna. Jadi dilihat dari segi makna, dia berhubungan dengan kata-kata ujaran. Pembagiannya yang pertama berdasarkan bentuk. Nah, kalau berdasarkan bentuk ini ada kata seru, misalnya kata seru dasar. Dasar itu artinya ya dia tidak mengalami proses morfologis ya. Ini ada kata aduhai, adu, ahoy, ai, amboy, ayo, bah, cis, cih, hai, oh, lo, sip, nah, wah, wahaya. Ini dasar. Kalau turunan, alhamdulillah, astaga, brengsek, buset, insyaallah, masya Allah, syukur, halo, innalillahi, yahud. Nah, itu namanya adalah turunan. Kata seru turunan. Jadi kata seru turunan ini dia telah mengalami perubahan ya, baik karena proses pengimbuhan maupun gabungan katanya. Lalu kita lihat selain yang tadi jenis kata seru, yang pertama ada seruan, interjeksi seruan. Misalnya ahoy, ayo, hai, he, wahai. Nah, ini seruan. Lalu heran itu misalnya aduhai. Ya, heran, aduhai, ai, amboy, astaga, asyoy, wah, yahu. Itu keheranan atau kekaguman. Nah, ini lupa saya buat ya, keheranan. Bisa juga dia ini kekaguman.
Itu. Kemudian kesakitan, interjeksi kesakitan. Aduh. Biasanya dipakai oleh orang yang dalam keadaan sakit misalnya, atau ya sakit ya. Aduh. Ya. Kemudian kecewa, interjeksi kekecewaan atau kesal, misalnya brengsek, buset, ah ya wah. Nah, lalu kekagetan, misalnya lu masya Allah, astagfirullah. Lalu kelegaan, misalnya alhamdulillah, nah syukur, ini lega. Kejijikan, misalnya bah, cis, cih, hi, idih, ih. Ini kata-kata ini mengungkapkan perasaan jijik. Intinya adalah kata-kata ini mewakili perasaan. Kalau misalnya kaget, kita pakai kata-kata ini. Kalau kecewa dan kesal, kita pakai kata-kata ini. Kalau heran, kita pakai ini. Nah, itu ya. Kalau menyerukan sesuatu, kita pakai ini. Oke. Kita lanjutkan. Kelas kata berikutnya adalah kata sandang atau artikula. Kata sandang atau artikula ini dia mendampingi nomina juga. Mendampingi nomina, ya. Mana di sini kata sandang ini ya? Si, sang, para. Ini adalah kata sandang. Si, sang, para ini kata sandang. Dia mendampingi nomina deverbal. Apa tadi nomina deverbal? Nomina deverbal adalah nomina yang kata dasarnya adalah verbal, kan? Itu nomina deverbal. Ini kan sangka, pidana, ya kan? Tersangka, terpidana, ini kan? Ini dia, jadi dia mendampingi nomina ini, tersangka ini. Tersangka, terpidana kan nomina, jadi didampingi oleh kata sandang atau artikulasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya ya. Jadi kata sandang si dan jadi tadi kita sudah melihat mengenai apa itu kata sandang ya. Jadi dia ada pembagiannya ini seru dan turunan. Kita lihat fungsinya apa. Pertama, dia mengkhususkan nomina singularis. Ya, nomina singularis. Singularis ini artinya tunggal. Jadi kalau disebut misalnya si, sang, hang, dang. Jadi ada si, sang, hang, dang. Ini hang, dang ini sudah jarang dipakai sekarang ya. Dia hanya ada dalam naskah kuno ya. Naskah-naskah lama, cerita-cerita lama, cerita zaman dahulu itu ada. Tapi kalau sekarang sudah hampir tidak dipakai lagi ya, hang dan dang ini. Bahkan sang juga hampir tidak dipakai, tapi masih ada. Cuma yang sudah jarang dipakai ini ya, sang dan hang dan dang ini. Jadi ketika dipakai si, sang, hang, dang itu berarti singular, artinya tunggal, satu orang, merujuk ke satu orang. Bisa juga kelompok, tapi kalau kelompok dia menggunakan kata para, kaum, dan umat. Jadi para, kaum, umat itu juga artikula, kata sandang ya. Nah, jenis artikula bisa dilihat berdasarkan objek yang dibicarakan. Berdasarkan objek yang dibicarakan dia ada dua. Ada yang pertama kata sandang si. Kata sandang si dengan fungsinya penentu itu dipakai di depan kata nama diri atau kekerabatan atau sifat. Misalnya itu dia si Hasan, ini kan nama diri, pakai si. Nah, kemudian si adik, kekerabatan ya, adik kan kekerabatan itu, si adik. Si gendut, sifat, artinya menyebut gelar, memberi gelar kepada seseorang ya. Si gendut, nah, ini kan sifat, gendut itu kan sifat. Si gendut nanti arah ke orangnya.
Kemudian ada kata sendangsang. Kalau kata sendangsang dengan fungsi mengagungkan itu dapat digunakan di depan tokoh pahlawan, nama tokoh cerita atau nama sesuatu yang dihormati. Nah, itu bisa untuk mengagungkan. Gunakan sang. Misalnya ini ya, Sang Mahaprabu. Kalau tokoh cerita Sang Kancil ya. Kalau misalnya yang dihormati Sang Merah Putih, nah, itu menggunakan sang. Nah, kemudian sebagai catatan, ini sudah saya singgung tadi ya, kata senang ini jarang sekali digunakan. Biasanya terdapat dalam naskah lama ya. Ini maksudnya ini tadi yang saya sebut kata sandang. Saya buat saja di sini hang, kemudian dang. Hang dang ini memang sudah jarang dipakai ya. Kita lihat jenis berikutnya, partikel penegas. Nah, partikel penegas ini dari katanya penegas, jadi untuk mempertegas atau menegaskan sebuah pembicaraan. Bisa berupa pernyataan, perintah, ataupun saran. Kemudian, partikel penegas dalam bahasa Indonesia itu adalah lah, kah, tah, pun, per. Ini penegas. Kalau 1, 2, 3, 4 ini, 3 ini, lah, kah, tah ini dia ditulis rangkai dengan kata sebelumnya. Kalau pun dan per ini dia ditulis terpisah. Misalnya ini ya, bukankah, bukanlah, pun ini pisah, dia pun. Ini persoalan ejaan ya, coba ingat kembali materi ejaan. Kemudian sebagai catatan ada beberapa partikel penegas yang digolongkan ke dalam kata tanya, yaitu kah dan tah. Namun kedua partikel itu merupakan kata tanya kalau sudah digunakan, bisa ditentukan kata tanya atau bukan kalau dia digunakan dalam konteks pembicaraan. Jadi dalam konteks pembicaraan lah yang menentukan, apakah itu kata tanya atau bukan. Kita lihat jenis kata berikutnya atau jenis kata yang terakhir yaitu kategori fatis. Nah, kategori fatis ini tugasnya memulai, mempertahankan atau mengukuhkan pembicaraan antara pembicara dan lawan bicaranya. Nah, kalau dilihat dari segi kosakatanya, kategori fatis ini sama dengan kata seru. Bedanya hanya kalau kategori fatis ini kata untuk memulai atau mengukuhkan suatu pembicaraan. Kemudian dia ada dua, ada yang partikel dan kata fatis, kemudian ada yang frase. Frase ini kelompok kata artinya. Kalau partikel ini dia ya, ayo. Ini kan masa sih? Ini kan untuk mengukuhkan pembicaraan. Jadi ketika seseorang mendengar, dia karena mungkin ragu, dia bilang, masa sih? Nah, bukan seru itu, tapi untuk mengukuhkan pembicaraan. Kemudian udah saya mau pergi. Ini juga untuk mengukuhkan pembicaraan. Begitu juga dengan ayo pulang. Nah, ya. Kemudian dalam bentuk frase ini, selamat pagi, terima kasih, turut berduka cita, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan hormat saya, salam ta'zim, wassalam. Ini adalah kategori fatis. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan pembicaraan. Oke, sekian pembahasan tentang kategori kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.